negara yang baru. Itu tidak ingin lagi pintar goblok penghasilan sama. Kita ingin orang dinilai bukan berdasarkan pangkat, tapi berdasarkan dia punya keterampilan meritokrasi. Nah, saya katakan pemerintah kan kasih. Buktinya Kementerian Keuangan gagal kan? Karena naikkan gaji berapapun orang pajak, mau 30 juta pun dia mana mau. Orang bayar pajak 500 juta dia cuma setor 20 juta kok. 400 juta dia bagi-bagi. Kalau pengusaha tidak mau, dia getak. Tahun depan kamu mesti nyicil, belum tentu kamu untung segitu. Ya pengusaha takut. Yang periksa dia, yang ngawasin dia, yang ngadu juga ke dia, hakim juga dia, mana bisa. Nah ini contoh. Makanya remunerasi lakukan pemerintah, seorang sekda dikasih 15 juta, dia nggak mau. Karena apa? Begitu ada model itu tidak boleh lagi ada honor-honor. Nah itu persoalan. Jadi kita tuh selalu munafik soal penggajian jadi munafik. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan benar, PNS itu suka. Yang bawah kalau nggak dapat duit kan dia ngeluh. Begitu atas dapat duit dia bisa naik. Nah itu yang bisa kita lakukan. Kalau soal busway tadi saya sudah cerita soal kesehatan. Nah banyak orang berpikir kita ada pola transportasi makro. Nah jujur waktu zaman Bang Yos MRT bisa pertama 350.000, lalu 650.000, 1 juta. Pertanyaannya, ini Jakarta ini unik. Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk DKI itu di bawah 1%, 0,4. Tapi di luar DKI 4 ke atas sampai 4,6, ada 4,8%. Jadi seolah-olah sekitar DKI beranaknya gila-gilaan, di DKI kagak beranak gitu loh. Apa betul? Enggak. Ternyata anak-anak kita, cucu-cucu kita istilahnya nanti, tidak mampu beli tanah di DKI. Jadi orang DKI hidup di DKI tidak mampu beli rumah di DKI, paksa belinya di pinggiran. Nah kalau angkutan ini semua lengkap bisa ngangkut 2,5 juta orang, kita masih defisit 500.000. Memang pola transportasi makro harus kita bangun, tapi pola kebijakan rumah harus kita balikin. Istilah anak muda, back to the city. Kan tinggal di pinggiran kota, ongkos transport bisa 3 juta, 4 juta. Bayar sopir kagak sanggup, ngantuk, tapi kredit city car bisa 1-2 juta itu. Itu yang masuk Jakarta 800.000. Nah ini harus kita ubah. DKI harus berani. Bicara banjir, kita tidak mungkin lagi bikin waduk-waduk, situ-situ di DKI. Kita harus berani beli di hulu-hulunya DKI. Lalu kita jadikan itu, minta wapres, jangankan RT RW tidak boleh diubah. Ini tidak perlu kita jadikan jadi hutan lindung. Kita laporkan, setelah kita beli, jadikan hutan lindung atau produksi, jadi satu situ. Kita bangun di hulu-hulu. Kalau genangan di Jakarta, saya berani garansi 1 tahun selesai dengan sistem pompa. Peluit kita bereskan, Pantai Mutiara kita bereskan, itu gampang. Waduk Peluit kita beres gampang. Banjir, ini masalah. Kalau yang 4 drain tadi kita atasi, Cakung, Cengkareng, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat kita atasi, itu memang bisa atasi. Terus sungai harus lebarkan. Nah, tiga persoalan kalau kita transparan, saya yakin kita bisa 10 sampai 12, minimal 8 sampai 10 km per tahun per sungai. Kita mampu untuk lebarkan. Misal contoh, mungkin yang pernah Mogenfurt atau apa sih yang di Tanjung Mogot tuh sungai apa tuh, kali apa tuh, Mogenfurt kayak nama barat itu Belanda itu. Itu ada sapling kabel, dia bikin sangat bagus. Dia lebarkan 50 meter, dia tanamin pohon itu sangat bagus. Nah banyak perusahaan sepanjang itu mau lakukan. Tapi kita kadang-kadang nggak suka kalau swasta sumbang gitu. Ini ada apa gitu kan? Kalau saya